Welcome. Oke, jadi di video ini lagi dan lagi aku bakal nge-reaction video dari YouTuber ternama ya. Memang dia YouTuber gaming, YouTuber legend kalau aku pribadi ya, salah satu panutan aku dari dulu. Aku ngikutin dia, memang ya salah satu astronaut. Ya, jadi kalau ada astronaut pasti kalian udah tahu aku bakal nge-reaction video siapa. Ya, aku bakal nge-reaction video dari Reza Arab. Ini bukan dari Reza Arabnya, maksudnya ini tentang video Draw My Love-nya Reza Arab. Kalau kalian belum tahu apa itu Draw My Love, itu kayak video yang mana dia menggunakan gambar, media gambar. Dia menceritakan tentang kehidupan seseorang dari kecil, dari dia mulai lahir sampai saat ini, sampai dia ya detik ini gitu kan. Nah, jadi di sini kisah yang diangkat itu kisah Reza Arab Octavian. Jadi mungkin bagi kalian udah tahu Reza seperti apa, tapi kalian belum tahu gimana ceritanya terus segala macam. Jadi di sini aku bakal nge-reaction videonya, video Draw My Love-nya bukan dari Arabnya langsung, tapi dari Draw My Love Indonesia. Oke? Nah, di sini aku bakal mulai langsung aja. Welcome to Draw My Life Indonesia. Survei mengatakan bahwa banyak nih yang nonton tapi nggak subscribe. Sekarang yuk pencet tombol subscribe. Iya, tombol yang merah itu. Dan juga tekan loncengnya. Jangan lupa tekan loncengnya, gitu juga sama aku. Jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya agar video-video aku masuk notifikasi kalian. Reza Octavian atau yang dikenal sebagai Reza Arab lahir di Jakarta pada tanggal 15 Oktober 1987. Sebenarnya ia memiliki nama asli Muhammad Reza Octavian. Tuh, jadi Reza Arab ini memiliki nama asli Reza Arab Muhammad Reza Octavian. Namun pada tahun 2019 silam, Reza memilih untuk menghapus nama Muhammad karena ia merasa nama tersebut terlalu suci untuknya dan tak pantas dengan kepribadiannya. Mengingat perilakunya yang belum sempurna dan tubuh yang dipenuhi dengan tato. Alasan Arab menghapus nama Muhammad itu dia apa ya? Katanya namanya itu terlalu suci untuk dia, jadi nggak pantas gitu, jadi dibuangnya aja. Dengan tingkah laku dia yang kayak tatoan, ngerokok mungkin ya, atau yang toksik ya mungkin bisa jadi. Di usianya yang masih bayi, Reza sudah merasakan berbagai cobaan hidup yang berat. Reza terlahir prematur saat usia kandungan sang ibu baru menginjak 7 bulan. Kala itu berat badannya hanya mencapai 0,8 kg saja. Sang ibu mengungkap 0,8 kecil ya kan? 0,8 tuh setara mana sih? Berarti iyalah Arab aja kecil. Kalian bisa lihat kan sendiri. Cuman uangnya gede. Kan bahwa tubuhnya kala itu hanya sebesar botol air mineral saja. Tuh kan, jadi kayak 0,8 tuh sebesar air botol itu aja gitu. Ia tumbuh dewasa tanpa sosok ayah yang mendampingi. Kedua orang tua Reza sudah resmi berpisah tepat setelah ia lahir ke dunia. Hak asuh Reza pun jatuh ke ibunya dan ia hanya hidup berdua dengan ibunya sejak kecil. Tak heran Reza sangat menyayangi ibunya. Sewaktu Reza kecil, sang ibu harus bekerja sambil membawa Reza. Mengingat kala itu sang ibu berprofesi sebagai guru dansa. Memiliki jantung yang lemah membuat Reza tidak bisa beraktivitas secara berlebihan dan lebih memilih untuk menghabiskan waktunya di dalam ruangan untuk bermain game. Bahkan setiap pulang sekolah dirinya selalu bermain game. Walau begitu, sang ibu tidak pernah melarangnya karena nilai Reza di sekolah selalu bagus. Ia sering mendapatkan peringkat 3 besar di sekolahnya. Sang ibunda juga sering membelikannya berbagai perangkat game. Jadi kenapa Arab itu buat konten gaming? Ya kalian udah tau lah, karena dari dulu juga dia udah di rumah main game mulu, jadi dia jadi gamer sejati sampai sekarang. Nggak tahu sih maksudnya ya, buktinya dia udah pindah ke Virgin News apa semua segala macam. Dan ini ya buat orang-orang tua yang di rumah, kalian nggak bisa menutup kemungkinan apa ya, kayak anak-anak tuh nggak boleh main game di rumah, main game mulu, nanti sekolahnya gimana, nilainya gimana, nggak perlu takut. Ini lihat buktinya, dia main game dari kecil tapi nilai ujian hasil sekolahnya itu
nggak buruk, malah bagus gitu. Jadi nggak menutup kemungkinan. Game seperti Sega, PlayStation, hingga Nintendo agar Reza dapat memainkan game-game terbaru. Saat dirinya berusia 9 tahun, ada satu pengalaman yang tak pernah dilupakan Reza hingga kini. Setelah merayakan ulang tahun yang ke-9, malam harinya Reza tiba-tiba jatuh sakit. Ia mengalami demam tinggi. Awalnya sang ibu mengira itu hanyalah demam biasa sehingga tak terlalu khawatir. Namun makin lama kondisi Reza semakin parah, badannya dingin dan menggigil hebat. Reza Arab langsung dilarikan ke rumah sakit. Sesampainya di UGD, dokter mengatakan penyakit jantung Reza kambuh ditambah komplikasi penyakit lainnya, yaitu lambung bocor, tekanan darah rendah, dan demam berdarah. Kayak udah komplikasi gitu deh ya. Jadi kayak Hingga Reza dinyatakan meninggal secara medis. 12 jam berlalu, Reza yang kala itu sudah berada di kamar jenazah didatangi oleh sang ibu. Tiba-tiba ibunya mendengar suara Reza, lalu sang ibu membuka kain yang menutupi badan Reza dan melihat Reza membuka matanya. Ibunya yang terkejut langsung memanggil dokter. Ketika diperiksa, Reza dinyatakan sembuh total setelah sempat mati suri selama 12 jam. oh, jadi Arab mati suri lah ya? Iya ya? Katanya udah, dokter menyatakan Arab tuh udah meninggal. Cuman setelah di ruang mayat, ibunya mendengar suara Arab lagi. Jadi ibu yang membukanya dan si Arab ternyata masih hidup gitu. Reza menceritakan saat mengalami mati suri, ia merasa berada di sebuah padang pasir yang sangat terang. Namun mendadak menjadi gelap dan akhirnya ia hidup kembali. Dirinya bisa hidup normal hingga kini. Sewaktu-waktu saat ia sudah beranjak dewasa, ibunya mengajak Reza untuk pindah dari Jakarta dan tinggal di kampung nenek Reza karena sudah tidak memiliki uang. Namun Reza menolak dan memilih bertahan di Jakarta seorang diri. Selama hidup di Jakarta, ia melakukan banyak pekerjaan untuk bertahan hidup, mulai dari kasir warnet, menjual kosmetik door-to-door, menjual DVD, dan menjadi tukang ojek. Bahkan hampir setiap harinya ia hanya makan nasi dengan orek tempe. Tuh, jadi Arab tuh dulunya pernah jadi tukang warnet, mungkin OP-nya ya, operatornya, tapi sekarang dia punya warnet sendiri. Yang mana tuh, wah gila. Dan dia pernah jual kosmetik door-to-door katanya, DVD, dan juga jadi ojek. Saat bekerja di warnet, Reza Arab bertemu banyak orang yang akhirnya menjadi temannya. Salah satunya adalah Edo Cell, YouTuber Indonesia yang kala itu masih berprofesi sebagai MC. Reza dan Edo sering menghabiskan waktu untuk bermain Dota. Di sela-sela waktu tersebut, Edo sempat mengajak Reza untuk menjadi MC. Reza kemudian membuat channel YouTube di tahun 2011 bernama Rap Your Buy. Ia mengupload beberapa konten gaming yang terinspirasi dari seorang YouTuber game bernama PewDiePie. Saat itu Reza juga masih bekerja sebagai kasir warnet, tim event organizer, dan menjadi MC sewaktu weekend. Kesibukan yang ia miliki tidak menjadi alasan untuk Reza berhenti berekspresi dan berkarya. Berkat kegigihannya tersebut, Reza berhasil mendapat 10.000 subscribers dan masuk ke YouTube Rewind Indonesia pada tahun 2014 silam. Dari sinilah namanya semakin tenar dan disambut secara positif oleh masyarakat. Ia pun mampu memperoleh lebih dari 400.000 subscribers pada bulan April 2016. Prestasinya pun semakin bertambah karena pada tanggal 26 November 2016, Reza berhasil mendapatkan penghargaan Most Popular Channel dari Night Award TV Asia yang diselenggarakan di Korea Selatan. Tak sampai di situ saja, kemudian channel YouTube miliknya berhasil memperoleh lebih dari 1 juta subscribers pada bulan Maret 2017. Gila. Memiliki jutaan subscribers, Reza Arab pun membuat keputusan besar pada September 2018. Ia memutuskan untuk mundur dari dunia YouTube. Keputusan ini tentu mengejutkan banyak orang. Apalagi saat itu Reza sudah 7 tahun berkarir di YouTube dan sudah memiliki lebih dari 2 juta subscribers. Penghasilan yang ia terima dari YouTube pun diperkirakan sudah mencapai miliaran rupiah. Reza mendonasikan akunnya tersebut untuk Rumah Anyo, sebuah lembaga non-profit yang membantu anak-anak pengidap kanker. Sejak saat itu, channel Rap Your Buy resmi berganti nama menjadi Rumah Anyo dan dipegang oleh Yayasan Anyo Indonesia.
Tindakan Reza ini tentu menuai banyak pujian dari berbagai pihak. Berselang 2 bulan, tepatnya pada 5 Oktober 2018, ia kembali membuat channel YouTube baru yang ia beri nama YB. Kini channel YB telah memiliki lebih dari 1,2 juta subscribers. Gila. Berhenti sebagai YouTuber bukan berarti Reza Arab tak melakukan apapun. Justru kini dirinya semakin sibuk dan dikenal sebagai pengusaha muda yang sukses. Tahun 2017 bersama dengan Eka Gustiwana dan Billy Tanner, Reza tergabung dalam grup musik beraliran EDM, Electronic Dance Music bernama Weird Genius. Sebagai bentuk pembuktian bahwa grup musiknya telah mendunia, mereka telah tampil di ajang Viral Fest Asia atau VFA 2017 di Bangkok, Thailand. Reza juga memiliki bisnis clothing bernama Your Bay Apparel yang ia rilis pada awal tahun 2018 silam. Di sini menjual t-shirt dan jaket dengan desain yang sangat kekinian. Kecintaan Reza pada dunia game tak berhenti meski ia meninggalkan dunia YouTube. Tanggal 12 November 2018, Reza mendirikan tim e-sports bernama We Against the World. Memiliki sebuah tim e-sports sudah menjadi mimpian Reza sejak lama. Tak hanya sebagai pemilik, ia juga bermain sebagai gamer profesional. Di bulan Juni 2019, Reza mengumumkan bahwa dirinya dikontrak oleh sebuah perusahaan entertainment yang merupakan anak perusahaan YG Entertainment dari Korea Selatan, bernama Cash Cloud. Cash Cloud sendiri menjadi perusahaan entertainment yang difokuskan di wilayah Asia Tenggara. Reza Arab tak hanya menjadi artis pertama, namun juga menjadi co-owner. Pada 7 Desember 2019, Reza meresmikan bisnis warnet yang diberi nama Tokyo Gaming Space di Sunter Agung, Jakarta Utara. Kali ini ia bekerja sama dengan Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep yang merupakan anak Presiden Joko Widodo. Reza juga menjadi salah satu pemilik shelter club yang berada di kota Bandung dan Surabaya. Selain itu, Reza juga memiliki kafe yang ia beri nama Triangle Cafe yang berlokasi di kota Malang, Jawa Timur. Bakat dan kegigihan Reza tidak dimiliki oleh semua orang. Konsisten dan terus mencoba berbagai hal baru adalah kunci utamanya. Kini, hidup Reza Arab pun jauh dari kata susah. Mobil sport dan jam tangan mahal pun mampu ia miliki. Namun di balik sikap cueknya Reza, ternyata ia memiliki hati yang mulia. Reza dikenal sebagai sosok yang sering membantu sesama. Itulah mengapa kita tidak boleh menilai seseorang hanya dari luarnya saja. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di kolom komentar apabila ada artis atau tokoh yang ingin kalian tonton selanjutnya. Itu ya, jadi kalian udah tahu, kalian udah lihat perjalanan atau ceritanya tentang Reza Arab Octavian dari kecil, dari mulai dia lahir sampai dia sekarang. Jadi buat kawan-kawan yang belum tahu jadi tahu, yang belum mengenal jadi mengenal. Itu aja video kita kali ini. Buat teman-teman yang ada ide atau apa untuk video aku berikutnya, jangan segan-segan untuk komen aja, lampirkan aja, nanti coba aku omong. Oke, jadi itu dia sekian video kita hari ini. Sekali lagi terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis. Terima kasih banyak. Buat teman-teman semua, jangan lupa like, share video ini ke semua, dan yang paling penting adalah subscribe.